Oke, bagaimana sih caranya mengaudit siklus? Ya, kalau kita bicara siklus akuntansi, siklus yang pertama yang biasanya kita audit adalah siklus pendapatan, dilanjutkan dengan siklus pengeluaran. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan dan bagaimana caranya mengaudit siklus ini? Kita mengacu ke apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya. Jadi yang pertama adalah mencoba untuk memahami, ya, mencoba untuk memahami. Kalau di audit secara umum kan mencoba memahami perusahaan dan lingkungan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau kita bicara mengenai siklus, berarti kita sudah masuk ke transaksi. Sehingga yang perlu kita pahami adalah untuk siklus ini itu sebenarnya transaksinya itu apa saja. Terus kemudian akun-akun yang dipakai untuk mencatat transaksi itu apa saja. Nah, dari situ kita bisa memahami bagaimana proses transaksi dari masing-masing siklus itu terjadi. Dan ini tidak hanya pada siklus pendapatan dan pengeluaran, nanti kalau kita sudah masuk ke siklus yang lain, siklus investasi, pendanaan, gitu ya, sampai ke siklus buku besar, gitu ya, dan pelaporan keuangan, itu semuanya menggunakan cara yang sama, gitu ya. Yang pertama kita lakukan tadi adalah mengidentifikasi transaksi dan akun untuk masing-masing siklus. Nah, ini merupakan bagian dari memahami siklus itu sendiri. Ya, kalau di dalam pengauditan secara umum tadi memahami bisnis dan lingkungan, sekarang kita secara spesifik lihat secara detail, lihat siklus pendapatan, bagaimana sih memahami siklus pendapatan, lihat transaksi dan akun-akunnya. Misalnya kalau untuk siklus pendapatan ya harusnya transaksinya mulai dari transaksi utama ada penjualan kredit dan penjualan tunai. Penjualan kredit biasa terjadi pada industri manufaktur, sedangkan penjualan tunai biasa terjadi pada industri retail ya. Nah, ini merupakan bagian dari penjualan. Nah, penjualan kredit dan penjualan tunai itu kalau tadi ada penjualan kredit, kalau penjualan tunai jelas kita akan menerima kas secara langsung. Sehingga kalau ada transaksi akunnya kalau penjualan kredit itu di sini adalah piutang dan penjualan. Ya, piutang di debit, penjualan di kredit. Apabila menggunakan metode perpetual dalam pencatatan sediaan, maka langsung mencatat COGS terhadap sediaan. Tapi kalau pakainya periodik, ya kita tidak perlu mencatat COGS atau HPP, langsung piutang dan penjualan saja. Untuk menyesuaikan sediaannya nanti pada saat akhir periode berlangsung. Misalnya mungkin akhir periodenya bulanan gitu ya, maka tiap bulan nanti akan menyesuaikan atau menghitung sediaan akhir untuk kemudian dihitung HPP-nya dari situ. Nah, selain itu kalau misalnya penjualan tunai berarti tidak perlu pakai mencatat piutang tapi langsung mencatat kas gitu ya, kas dan penjualan. Ya. Nah, itu kalau penjualan tunai selesai di situ. Tapi kalau penjualannya kredit berarti piutangnya itu kan harus dibayar oleh pihak ketiga yang bertransaksi dengan perusahaan. Maka ada transaksi utama yang kedua yaitu penerimaan kas, baik dari transaksi tadi kalau penjualan tunai maupun berasal dari pelunasan piutang ini. Nah, akun-akunnya apa aja ya di sini sudah terlihat semuanya. Nah, itu ada transaksi tambahan atau pendukung ya. Dari kedua transaksi utama itu ada return, ya, allowance, terus kemudian ada kerugian piutang, ada penghapusan piutang, dan akun-akun yang menyertainya. Ya. Nah, dengan memahami transaksi dan akun-akun ini, kita mulai memahami, oh ternyata transaksi pada siklus penjualan tuh ini, gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua, setelah kita memahami pada masing-masing siklus ini transaksinya apa saja, terus kemudian akun-akun yang terlibat dalam masing-masing transaksi apa saja, berikutnya kita akan menentukan tujuan audit yang akan kita buktikan itu apa saja. Ya. Saat kita nanti melaksanakan prosedur, itu tujuan audit apa saja yang harus kita capai atau harus kita buktikan. Nah, untuk siklus penjualan ini ada 3 jenis tujuan yang harus kita penuhi. Ada tujuan transaksi, tujuan saldo, dan tujuan pengungkapan penyajian dan pengungkapan.
Nah, di sini kalian bisa membaca sendiri-sendiri ya, tujuan secara khusus ini diturunkan dari tujuan umum, yaitu mulai dari keberadaan keterjadian, terus kemudian ada kelengkapan, ya, terus kemudian ada hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan. Nah, kalian bisa melihat di sini misalnya untuk tujuan transaksi, misalnya saya contohkan yang pertama, keterjadian misalnya. Semua transaksi penjualan gitu ya yang sudah dicatat itu mewakili barang yang dikirimkan atau dijual ya selama periode di audit. Ini adalah EO01, EO nomor 1. Ini adalah tujuan transaksi nomor 1 untuk occurrence misalnya. Kalau untuk balance misalnya existence. Account receivable, akun piutang dagang itu mewakili jumlah yang dihutangi oleh customer pelanggan ya yang ada pada laporan atau tanggal neraca ini ya. Ini EO 4 ya, existing occurrence 4. Ini adalah tujuan keempat. Sehingga nanti ketika kita mendesain prosedur untuk melakukan pengujian, misalnya tes substantif untuk pengujian saldo, itu kalau kita melakukan prosedur tertentu mungkin akan dipakai untuk mencapai tujuan EO 4 misalnya. Ya. Kemudian juga untuk disclosure ini juga sama. Ya. Misalnya PO Presentation and Disclosure 4, PD4 ini, disclose revenue cycle events and transactions have occurred and pertain to the entity. Ya, jadi yang sudah disajikan itu memang telah terjadi dan dimiliki oleh perusahaan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tujuan audit secara khusus untuk yang siklus penjualan. Ini juga berbeda-beda. Nah, setelah kita memahami tujuan audit khusus, ya, ini nanti akan kita pakai dalam mengembangkan tes substantif atau pengujian substantif yang ada di dalam sebuah audit program audit. Berikutnya kita mencoba untuk mengidentifikasi resiko bawaan terlebih dahulu, karena kan setelah itu kan kita harus mencoba melakukan assessment terhadap resiko. Yang pertama adalah resiko bawaan. Ya, untuk memahami nanti perusahaan itu mengendalikannya bagaimana. Ya. Nah, misalnya untuk siklus penjualan, resiko bawaannya apa? Penjualannya dicatat lebih besar. Ya, termasuk kas yang diterima dari penjualan dan akun piutang dagang mungkin dicatat lebih besar. Atau sebaliknya, cadangan kerugian piutangnya itu dicatat dan diakui lebih kecil dari yang seharusnya, misalnya seperti itu. Ya. Atau yang lainnya di bawah ini ada beberapa hal yang lain yang berhubungan dengan salah saji. Ya. Nah, resiko bawaan ini termasuk di dalamnya ada resiko yang disebabkan karena adanya kecurangan. Ya. Misalnya misappropriation of asset yang menyebabkan tadi misalnya penjualannya itu jadi lebih tinggi dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah resiko bawaan. Setelah kita memahami resiko bawaan, nanti kita akan menjadi paham bagaimana perusahaan itu mengendalikan resiko bawaan ini gitu ya dengan berbagai prosedur pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tadi ya setelah kita tahu resiko bawaannya apa gitu ya. Berikutnya kita lakukan penilaian awal terhadap resiko pengendalian. Nah, karena kita tahu resiko bawaannya apa, kan kita tinggal melakukan prosedur pemahaman pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi misalnya tadi kita paham bahwa dari resiko bawaan itu penjualan, akun penjualan, transaksi penjualan. Berarti transaksi penjualan itu ada akun penjualan, akun piutang, terus kemudian ada akun HPP dan ada akun sediaan kalau pakai perpetual. Berarti 4 akunnya adalah 4 akun yang sifatnya material dalam siklus penjualan. Misalnya. Karena itu berasal dari transaksi utama yaitu transaksi penjualan yang mana resiko bawaannya sangat tinggi. Ya. Nah, oleh karena itu perusahaan seharusnya mengendalikan resiko bawaan atas paling tidak 4 akun ini tadi dengan sangat baik.
Nah, bagaimana kita bisa memahaminya? Pertama, ya kita bisa melakukan penilaian awal terlebih dahulu, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan tes pengendalian. Bagaimana menilai awal? Ya kita inquiry kepada manajemen, melakukan prosedur analitis, terus kemudian kita cek dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan, gitu ya. Dan sistem informasi akuntansi atau sistem akuntansi yang diimplementasikan di dalam perusahaan itu. Bagaimana mereka mulai mengidentifikasi transaksi penjualan, mencatatnya, menyesuaikan sampai nanti terbit laporan keuangan. Itu perlu dipahami untuk memahami ada nggak pengendalian-pengendalian yang dilakukan terhadap masing-masing prosedur ini tadi pada saat mulai mengidentifikasi, mencatat misalnya, apakah ada pemisahan tugas dan jabatan pada saat mencatat misalnya gitu. Terus kemudian ada tidak dokumennya, di dokumen policy-nya menyebutkan bahwa harus dipisahkan. Nah, dipisahkan beneran atau tidak nanti dulu. Ya, yang penting dokumennya menyebutkan harus dipisahkan. Bukti-bukti transaksinya juga ada nomor urut tercetak misalnya di buktinya. Oke, nah dari situ kita bisa mulai memberikan penilaian awal. Oh, berarti pengendalian internalnya itu baik atau moderat atau buruk seperti itu. Sehingga nanti kita bisa menilai resiko pengendalian. Ya, dari pemahaman itu kita bisa memahami, oh berarti resiko pengendaliannya itu seperti ini. Nah, gitu. Nah, berdasarkan resiko pengendalian penilaian tas resiko pengendalian ini tadi, kita bisa melanjutkan untuk memahami strategi awalnya apa kemarin ya. Apakah kita akan menggunakan strategi awal resiko pengendalian dinilai rendah, atau kita strategi awal melakukan tes substantif, ya primary substantive approach, ya misalnya seperti itu. Nah, dari situ kita bisa kemudian melanjutkan dengan kita bisa melanjutkan dengan memahami kira-kira kita butuh tes pengendalian atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ketika kita sudah memahami itu, ya, maka bisa kita lanjutkan. Oke, selanjutnya di sini setelah kita menilai resiko pengendaliannya di awal tadi, kita bisa tahu strategi awal yang kita lakukan apa. Jadi kita mulai bisa istilahnya memperkirakan nanti kapan kita mengaudit siklus pendapatannya, gitu ya. Terus kemudian siapa aja yang nanti akan ikut dalam melaksanakan audit siklus pendapatan dan seterusnya. Nah, setelah itu kita mencoba memahami pengendalian internal dengan mempertimbangkan tes-tes pengendalian yang harus dilakukan. Jadi dari asesmen awal tadi ya, atas pengendalian, kalau pengendaliannya dinilai baik, maka otomatis kita harus menguji pengendaliannya itu. Ya, karena kita harus skeptis. Wah, ternyata pengendaliannya bagus. Kenapa ya tadi kebijakannya ada kebijakannya. Tapi apakah kebijakan itu dilaksanakan atau tidak? Nah, itu harus kita lakukan tes pengendalian. Ya. Nah, setelah kita melakukan tes pengendalian, sudah ada hasilnya, dan ternyata pengendalian internalnya benar-benar baik, atau ternyata pengendalian internalnya tidak sebaik yang kita asumsikan, lebih ke moderat atau bahkan buruk misalnya. Nah, itu akan mengakibatkan ketika kita mendesain langkah selanjutnya, yaitu membuat program audit, ya, yang di dalamnya ada tes-tes yang perlu kita lakukan mulai dari prosedur awal, ya, terus kemudian prosedur analitis, ya, menghitung-hitung rasio dan seterusnya. Prosedur awal ini mirip dengan yang kita lakukan di depan di sini, ya, tapi ada prosedur yang harus diikuti gitu ya. Memahami industrinya di mana sehingga ketika kita bicara siklus pendapatan gitu ya, itu program auditnya itu harus kita tentukan. Misalnya untuk siklus pendapatan tadi, siklus pendapatan yang transaksi utamanya adalah transaksi penjualan misalnya. Berarti dari transaksi penjualan ada 4 akun nih.
Nah, terus kemudian kita tentukan 4 akun tuh harus kita audit semuanya. Mulai dari akun penjualan, akun piutang, ya, akun HPP, dan akun inventory. Ya. Nah, akun HPP, akun inventory ini mungkin berkaitan juga dengan siklus pengeluaran. Ya. Sehingga kadang auditor itu juga mengkhususkan dalam pelaksanaan audit untuk HPP dan inventory, tidak dimasukkan ke dalam siklus penjualan. Ya. Tapi ada yang dimasukkan ke dalam siklus penjualan, misalnya. Tapi yang pasti akun penjualan dan akun piutang ini harus diaudit. Nah, oleh karena itu untuk melakukan audit akun piutang, ya, kita perlu membuat program audit untuk khusus akun piutang. Mulai dari prosedur awal untuk memahami akun piutang itu, akun piutang kita di dalam industri ini itu kira-kira seberapa gitu ya. Terus kemudian akun piutang kita itu di dalam perusahaan itu sudah terjaga dengan baik atau tidak, sudah sesuai dengan tidak saldonya itu sudah sesuai tidak dengan saldo yang dilaporkan di laporan keuangan misalnya. Seperti itu. Ini prosedur awal. Kemudian berikutnya adalah prosedur analitis, membandingkan gitu ya, membandingkan saldo yang berhubungan dengan siklus penjualan gitu ya. Misalnya ada saldo turnover piutang gitu ya, terus kemudian saldo return on asset misalnya, dan seterusnya. Dan selanjutnya yang cukup penting dalam program audit adalah mengembangkan prosedur tes substantif yang terdiri dari 3, tes transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketiga tes ini sesuai dengan ketiga tujuan audit secara spesifik tadi. Ya. Nah, contohnya misalnya kalian bisa lihat di bukunya Boynton juga, tapi di sini saya siapkan contohnya di sini. Di sini ada prosedur awal misalnya di sini. Nah, peroleh pemahaman dari bisnis dan industri yang berhubungan dengan di sini pendapatan dan akun piutang misalnya. Ya. Nah, ini menguji apa? Peroleh pendapatan pemahaman itu menguji semua tujuan audit khusus. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian lakukan prosedur awal atau prosedur initial untuk account payable, harusnya account receivable ya, account receivable balance dan catatannya untuk pelaksanaan pengujian misalnya. Lakukan tracing ke saldo awal ya dari piutang dagang ke saldo akhir misalnya. Nah, jadi misalnya maksudnya gini, kalau saldo awalnya di tahun berikutnya sama dengan saldo akhirnya berarti kan benar gitu ya. Nah, ini untuk menguji apa? Oh, menguji valuation and allocation yang nomor 4 misalnya. Ini apa ya? Kalian bisa ngecek ke yang sebelumnya tadi ya. Tujuan khusus apa ya. Dan seterusnya ini ada prosedur analitis. Ini ada hitung rasio, rasionya adalah bandingkan penjualan dengan kapasitas perusahaan, pertumbuhan penjualan dengan pertumbuhan piutang, seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Untuk memenuhi semua tujuan audit khusus untuk siklus penjualan. Nah, ini contoh yang lain untuk tes detail transaksi. Ini ada melakukan vouching. Nih, vouching account receivable ke bukti-bukti penjualan, pengiriman, invoice ya, shipping dokumen dan ordernya, order penjualan. Untuk membuktikan apa? Ini ada EO1, PD1, EO4, PA1 seperti itu. Ya, dan seterusnya. Jadi intinya kalian membuat program audit untuk prosedur awal, prosedur analitis, tes transaksi, terus kemudian ada tes saldo di sini, ya. Dan masing-masing prosedur itu harus bisa dikaitkan dengan
tujuan audit yang ingin dicapai di sini. Ya, tujuan auditnya apa sih yang ingin dicapai? Oh, konfirmasi. Apa nih tujuannya? Oh, semuanya sama nih. EO4, C4, VA4, PD4 ini untuk melakukan konfirmasi misalnya. Dan seterusnya. Termasuk juga tes untuk tes detail untuk penyajian dan pengungkapan di sini. Ya. Ini tujuannya yang mana saja yang harus dipenuhi oleh masing-masing prosedur. Ya. Ini untuk akun piutang. Ya. Nah, prosedurnya dilakukan, terus diapakan? Ya. Kalau kalian melaksanakan prosedur, maka harus ada catatannya, harus ada dokumentasinya. Oleh karena itu, berikutnya seperti yang kemarin kita bahas, kita masukkan semua prosedur itu kita catat ke dalam suatu kertas kerja. Ya, kita dokumentasikan ya semua auditnya, termasuk kemarin ada schedule, terus kemudian ada memoranda, ada penyesuaian, jurnal penyesuaian itu kita masukkan ke kertas kerja yang berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa contoh kertas kerja. Ini adalah kertas kerja untuk daftar umur piutang. Ya, daftar umur piutang ini yang memberikan biasanya klien. Klien kita punya daftar umur piutang, terus kemudian oleh auditor diambil, terus kemudian dilakukan prosedur audit. Ya. Prosedur auditnya apa? Ya, ini sudah ada simbolnya, ini ditentang-tentang. Ini artinya sudah dijumlah ke bawah, ya. Terus kemudian jumlahnya itu sudah sesuai dengan catatannya ini. Ini plus ini plus ini plus ini itu adalah sekian. Itu namanya footing ya, atau recalculation prosedurnya misalnya. Terus kemudian ada tanda yang lain lagi, tanda seperti ini ya. Tanda seperti ini itu artinya saldonya di sini itu sudah sesuai dengan saldo yang ada di laporan keuangan misalnya, atau buku besar piutang seperti itu ya. Dan tanda-tanda yang lain itu menyatakan berbagai prosedur audit telah dilaksanakan pada kertas kerja ini. Ya. Oleh karena itu, nanti ketika kalian dapat tugas, ada kertas kerja, itu kalian harus memberikan berbagai simbol yang menyatakan bahwa kalian itu sudah melaksanakan. Dan simbol itu harus diberi keterangan, oh ini itu maksudnya saya melakukan prosedur apa, ini saya melakukan prosedur apa, seperti itu. Ini terhadap daftar umur piutang yang didapatkan dari klien, yang lainnya misalnya ini yang dibuat oleh si auditor, ya. Ada account receivable confirmation control. Jadi tadi auditor mengirimkan konfirmasi ya, mengirimkan konfirmasi kepada pelanggannya si kliennya. Nah, dari situ dia akan menerima reply. Nah, hasil reply-nya itu dibuat yang namanya ini, account receivable confirmation control. Ya, jadi dicek siapa aja yang dikonfirmasikan, misalnya di sini. Ya, yang dikirimkan ada 60, yang balik itu 58. Total yang dikirimkan saldonya sekian, yang balik totalnya yang dikonfirmasikan sekian, seperti itu misalnya. Nah, itu apa saja ya di sini. Dari customer-nya untuk yang apply devices itu yang book value-nya sekian, konfirmasi semuanya harganya sekian, sama ya, dan seterusnya ya, sampai terus kemudian misalnya ini untuk yang dari manufacturing ini dia konfirmasi sekian tidak di reply, misalnya seperti ini, sehingga ada exception di sini ya. Oleh karena apa? Harus dilakukan prosedur audit tambahan untuk saldo ini, karena kan tidak di reply. Jadi kita harus melakukan prosedur audit tambahan untuk memastikan saldonya ada. Ya, demikian juga di sini, ini ada yang tidak di reply, ya sama, di reply tapi tidak semuanya itu misalnya, ya, dan seterusnya ya, totalnya sekian, itu harus dilakukan prosedur audit tambahan. Ya. Nah, kalian bisa baca di buku untuk keterangannya yang lebih jelas di sini ya. Terus bentuk konfirmasi ini saya contohkan untuk surat konfirmasi untuk
konfirmasi hutang dagang ini contohnya. Ini adalah konfirmasi yang sifatnya negatif gitu ya. Konfirmasi negatif itu di mana yang konfirmasi positif itu sudah tertera angkanya, nanti tinggal menjawab, oh iya angkanya sesuai atau tidak. Kalau konfirmasi negatif itu kita tidak menuliskan angkanya berapa, nanti mereka yang akan mengisi. Ya, ini adalah konfirmasi negatif. Oke, ini adalah contoh-contoh dari kertas kerja. Ya. Jadi bukti-bukti nanti itu akan menjadi kertas kerja. Ya. Baik yang berasal dari auditor maupun yang dilakukan oleh audit. Seperti di kasus yang pernah kita coba di Martin Mystery ya, kasus detektif itu kan ada beberapa bukti yang isinya ada yang kertas kerja, ada yang bukti yang belum jadi kertas kerja, ada bukti yang sudah jadi kertas kerja. Biasanya akan terlihat yang sudah jadi kertas kerja itu ada nomor kertas kerjanya, terus kemudian judulnya, terus yang menyiapkan siapa, yang mereview siapa, kapan yang dilaksanakan, terus ada coretan-coretan. Kalau ini masih pakai manual ya, kalau pakai komputerisasi ya mungkin pakai Excel bisa, atau pakai generalized auditing software juga bisa untuk melaksanakan proses audit ini. Oke, itu merupakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melaksanakan audit untuk siklus pendapatan dan pengeluaran.